Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkata malaikat ya kepada Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita hadir kembali bertemu dalam suasana rindu yang sangat dan juga suasana ngempet ya, menahan marah kepada ustadznya nggak apa-apa lah ya, saya kan dapat pahala gitu. Yang penting kita hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin tetangga kita Jalan Dahlia ada yang meninggal umur 53 tahun ya. Bapak yang udah lewat 53 bersyukur, alhamdulillahi afani mimma btalaka bihi wa fatulani ala kasri man akhwatafillah. Yang belum 53 jangan mikir, apalagi yang udah 52 tahun 11 bulan. Jangan banyak pantang lah besok ya, mau makan aja semuanya ya, siapa tahu mati pas puasa ya. Jadi kita hari ini ketemu itu untuk tolabul ilmi, upgrade diri kita menjadi ahli. Ahli apa? Rasulullah pernah berdoa, Rabbana ja'alna, Tuhan kami jadikan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, min ahlil ilmi wa alil khair, dari ahli ilmu dan ahli kebaikan, wa ahlil maghfirah ya, wa min ahlil maghfirah wa ahli taqwa, dan ahli minta ampun. Jadi kita ahli istighfar dan ahli taqwa, menjadi orang-orang yang takwa. Itu doanya Rasulullah. Nah, ternyata kita itu dikejar terus sama agama ini, suruh jadi pinter. Termasuk tadi saya mencoba meminta sahabat-sahabat saya membaca surat yang berkaitan dengan Ramadan ini. Kan kita lewatin doang itu. Ada satu ayat yang mau saya ambil. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudar linnas. Bulan Ramadan itu kata Allah fihi, di dalamnya ya, diturunkan Quran. Jadi kita ini mengagungkan bulan Ramadan itu salah satu sebabnya adalah karena Quran itu turun di bulan Ramadan. Kifayatul turunnya, caranya turun nggak usah dibahas. Ulama dulu udah membahas. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ke Rasulullah, bertahap apa sekaligus. Itu udah bahasanya udah selesai udah. Jadi nggak perlu kita bahas dan nggak penting buat kita. Tapi yang penting adalah apa itu Quran itu, yang turun itu apa? Ternyata langsung dikasih tahu sama Allah 3 fungsinya itu. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan bayan terhadap huda itu, penjelasan tentang petunjuk tadi. Terus wal furqan, dan pembeda. Dan Quran itu pembeda. Coba sekarang kita lihat diri kita. Bulan Ramadan, tugas kita apa? Puasa. Selesai, Pak. Nah, ini yang namanya orang jahil. Kalau Allah udah kasih tahu bahwa Syahrul Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran itu Ramadan. Syahrul Ramadan allazi itu sebetulnya yang itu. Yang ya, lazi unzila, diturunkan ya, fihi, di dalamnya. Entah itu di dalamnya pas menurut ulama itu tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran, atau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan turun, terserahlah. Tapi bulan Ramadan itu perlu diagungkan. Quran turun. Kita tengok diri kita sekarang. Selama ini kita interaksi sama Quran itu kayak apa sih?
Ternyata interaksi kita dengan Quran itu udah sesuai sama petunjuk Rasulullah. Baca Quran. Baca tuh Quran. Karena setiap satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Kan begitu? Berarti orientasinya adalah jasa. Nggak apa-apa. Memang betul itu. Baca Quran. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Alif sendiri satu huruf, lam sendiri, mim sendiri. Oleh sebab itu ketika Bapak berkata alif, lam, mim, mati. Bapak mati. Udah ngantongin 30 kebaikan. Itu yang kita lakukan setiap Ramadan. Ngejar khatam. Ustadz saya satu hari, one day one juz. 30 hari berarti 30 juz. Selesai. Dapat pahala kalau huruf yang jumlah ayat saja 6.326 ayat dikalikan 100 saja. Segitu pahala yang Bapak bawa. 1.027.000. Nah. Ya kan? Nah, itu kita bicara interaksi dengan Quran dari segi kuantitas. Ditambah lagi keinginan kita menghafal. Muncullah rumah-rumah tahfiz. Alhamdulillah tidak ada celahnya itu, Pak. Baik sekali. Ya, jadi menghafal. Padahal kemudian Quran Allah katakan sebagai huda linnas. Petunjuk bagi manusia. Guidance. Buku yang benar dari Allah. Tapi huda linnas itu Allah urai di 10 ayat. Bukan hanya nas secara umum. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu juga huda dan rahmat bagi orang beriman. Al-Baqarah ayat 1, ayat 2. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Hudal lil muhsinin, petunjuk bagi orang muhsin. Huda wa busra lil mu'minin, petunjuk dan kabar gembira bagi orang beriman. Oh, banyak petunjuknya di dalamnya ini. Jadi, mulai dengar ayat ini dan tafsirannya, tolong interaksi dengan Quran kita di bulan Ramadan tidak sebatas qiraah. Nggak sebatas tilawah. Udah lewat Pak sekolahannya. Ya baca-baca tetap ada kebaikan di dalamnya. Tapi yang kita kejar paham. Paham apa yang kita baca. Iya kan? Saya ingin tahu logikanya nyampe nggak? Seandainya Bapak Quran ini bukan kitab suci, taruh kata beginilah, jangan Quran dah. Ada buku bahasa Arab. Bapak membacanya kan, dengan buku bahasa Rusia. Bapak baca juga itu. Tapi dua-dua ini nggak tahu artinya. Sama nggak kedudukannya itu? Sama kedudukannya. Hanya membunyikan huruf, betul? Nah, itu pun dapat pahala sebetulnya. Tapi apa kita mau begini terus? Sedangkan Rasulullah bilang, ya, man kana yaumuhu mislu min amsihi fa huwa mahbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tertipu itu, Pak. Wa man kana yaumuhu khairu min amsihi fa huwa rabiun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, kalau kemarin apalnya Al-Ghasyiyah, ditambah sekarang An-Naba, ditambah lagi Al-Mulk, fa huwa rabiun, berbahagialah dia. Karena dia sanggup mengulangi kata-kataku, kata Allah. Al-Quran firman Allah kan? Kalamullah. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini, dia nih harinya dia nih, syarru min amsihi, lebih jelek dari kemarin. Kemarin apal Yasin, kok tiba-tiba sekarang lupa? Kenapa lu lupa gitu? Gue jarang tahlilan. Nah, jawabannya emang anak komersil kayak gini. Fahwa mal'un, maka dia terlaknat. Bagaimana kita interaksi kita dengan Quran? Quran disebut huda. Apa sih yang huda itu contohnya? Contohnya Al-Baqarah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, manusia yang dituju, sembahlah Tuhanmu. Itu petunjuk nih. Jadi kita kan mesti nanya sama Allah, ngapain kita di dunia nih? Lahir. Nah, dijawab sama Allah. Hai manusia, sembah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, supaya penyembahanmu itu menjadikan kamu bertakwa. Nggak sampai situ, Allah kasih tunjuk lagi. Tadinya juplak di petunjuk pelaksanaan, ayat berikutnya petunjuk teknis. Siapa yang kamu sembah itu? Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang menghamparkan bumi ini sebagai permadani. Kamu berak di situ, kamu sholat di situ, kamu maksiat di situ, kamu taat di situ. Di atas bumiku itu aku hamparkan. Wasamaa binaa, dan di atasmu itu kamu maksiat atau taat itu ada langit. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan aku turunkan air dari langit itu. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, aku keluarkan dari bumi itu dengan air itu. Seolah-olah bumi ini mati, saya siram, keluar apa yang jadi rezeki bagi kamu. Keluar tumbuhan, keluar buah-buahan, keluar emas, keluar timah, keluar apa, keluar minyak, kamu jual, kamu korupsi semuanya, untung bagi kamu rezeki itu. Itu dia, Allah ceritain sifatnya dia. Sembah aku supaya kamu takwa. Aku yang kamu sembah itu yang nyediain semuanya buat kamu. Ya kan? Lalu Allah tutup dengan tadi perintah, larangan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu adakan tandingan. Nggak ada yang kayak aku, kata Allah. In kuntum ta'lamun. Itu huda, petunjuk. Jadi kita mesti paham ternyata. Nah, untuk mencapai paham itu ya kita sadar sekarang. Jangan cuma baca, ngejar hafal, ngejar juz, ngejar khatam gitu. Tapi tingkatin kualitas, apa yang saya baca ini saya ngerti. Jadi tugas kita begini. Itu petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Dan Quran itu juga penjelas tentang petunjuk tadi. Bayan. Dulu Imam Syafi'i cerita di kitab yang namanya kitab Ar-Risalah. Itu kitab itu sebenarnya bukan kitab, itu surat balasan kepada gubernur Irak ketika itu, yang nanya sama Imam Syafi'i, saya nggak ngerti Islam, tolong kamu jelaskan sama saya soal Islam ini gitu. Maka Imam Syafi'i panggil muridnya, sini kamu, uktub Ar-Risalah, tulislah surat jawaban. Jadinya 300 halaman jadi buku. Nah, di buku dimanya disebut, kalau kamu nggak ngerti agama, faslun fil bayan, maka carilah dia di bayan. Apa tuh bayan? Penjelasan. Bayan yang paling utama, bayan ilahi, Al-Quran. Yang kedua, bayan nabawi, hadis Nabi. Begitu. Nah, ini Allah bilang, Quran itu wa bayyinatin minal huda, petunjuk dari huda tadi. Saya kasih contoh. Bapak kan tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang saya minta tunjuk itu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Tapi ngerti nggak kita siapa itu orang-orang itu? Maka Quran sendiri menjelaskan, bayan di Al-An'am ayat 59, bahwa orang-orang yang beri nikmat yang kita maksudnya kita minta jalannya itu adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, wassolihin. Jadi ayat ini menjelaskan Fatihah ayat ini. Itu namanya bayyinati minal huda. Paham? Nah, itu mesti belajar semua itu. Nah, cara belajar mendekati ke arah situ adalah memang satu-satunya modal pertama bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri kemudian punya ilmu alat.
Ada ilmu alat. Pertama tajwid, makharijul huruf, ya kan? Yang betul bagaimana supaya nggak menyimpang dari makna. Lalu ada nahwu, ada sorof, ma'itun nuzul, asbabun nuzul. Semuanya ilmu ulumul Quran namanya. Nah, karena sekarang zaman instan, kalau bapak mau belajar boleh. Tapi akhirnya kan bilangnya begini habis belajar, ngebul nih kepala gue, ngebul nih. Oh iya diterangin, ini huruf jar. Huruf jar tambah ini jadi begini. Kenapa mesti kasih domah? Ada alif lam ma'rifah segala macam. Udah itu lewatin. Cukup dengerin ustadz. Nah, karena yang belajar ustadz sendiri, udah hasil bungkusannya disampaikan. Kecuali kalau Anda pengen jadi ulama, silahkan belajar itu. Jadi cara pendekatan pada Quran itu nggak hanya dari terjemahannya. Ya. Bakat terjemahannya ya nggak ada yang nggak ngerti langsung tanya. Nah itu wabayinati minal huda wa furqan. Ada lagi saya kasih contoh. Kalau Bapak buka surat An-Nisa 48, coba buka An-Nisa 48. Ya. Oke. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa mempersekutukan Dia, ya kan? Jadi ini udah hukum nih. Ketentuan dari Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kita baca petunjuk nih sekarang. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu pada siapa yang Dia kehendaki. Apa pemahaman Bapak mengenai ayat ini? Satu, kalau kita musyrik nggak bakal diampuni. Ya kan? Jelas kan? Udah. Berarti siapa yang musyrik tidak akan diampuni. Sampai situ pemahamannya selesai. Dan ayat ini diulang lagi di surat yang sama di 114 atau 100 berapa itu? 116. Sama bunyinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama bunyinya. Tapi sekarang Bapak buka Az-Zumar. Ya, buka Az-Zumar. Ayat 53. Surat 39 ayat 53. Oke. Buka ya. Pak Karim nggak buka? Ayat berapa? Ayat 53. Kenapa? Lagi dicas ya. Baik. Saya bacakan ya. Kul. Katakanlah Muhammad kepada orang yang udah putus asa, itu orang yang lagi sedih tuh. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, ya kata Allah gitu ya, yang berlebihan, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya ini asbabun nuzulnya ini orang-orang yang dosanya besar. Wahai orang yang berdosa besar, termasuk syirik, membunuh, zina segala macam. Jangan kamu putus asa. La taknatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lihat baik-baik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ditutup dengan innahu huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Tadi bilang ada dosa yang enggak terampuni, syirik. Sekarang Allah bilang, jangan putus asa. Aku Maha Pengampun, semua dosa saya ampunin. Walau Bapak cuma baca terjemahan, wah Allah salah nih, Allah lupa kali ini. Itu butuh bayan. Itu butuh wa bayyinatin minal huda wa furqan. Maka pemahaman dari dua ayat yang seolah-olah kontradiksi ini adalah orang kalau syirik nggak bakal diampuni, terkecuali sebelum dia mati dia bertobat, maka Allah ampuni dengan hak ampunan Allah gitu. Di mana itu Ustaz?
Jangan Ustaz ngarang ya? Fitnah. Lihat ayat selanjutnya di Az-Zumar. Di ayat 54 itu tadi. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi diperintah pada orang yang syirik sekalipun, balik dulu sini sebelum kamu mati. Canggih gak Mas Ep? Dokter, ente kan orang kampung ya gitu. Itu namanya bayan. Tadi surat An-Nisa 48 menerangkan jangan syirik. Dosa syirik gak diampunin. Ternyata di Az-Zumar Allah bilang Allah mengampuni semua dosa. Tidak bertentangan, tapi Allah jelaskan orang yang syirik itu jangan keterlaluan, balik sini. Karena Nabi menegaskan at-taibu minaz zambi kama la dzambala. Bertobat dari dosa apapun sama dengan nggak punya dosa. Selesai. Itu namanya menerangkan Quran, membayani huda dengan Quran, tafsir bil maksur. Gitu Pak. Jadi kita belajar memahami apa yang kita baca dengan cara tadabur. Kalau selama ini qiraah, nyari khatam, cari juz, satu hari satu juz, boleh. Tapi ya tingkatin dong. Saya nggak cuma baca nih sekarang. Sahabat Nabi bersaksi, kami membaca Quran, kami tidak lari dari 10 ayat sebelum kami paham apa isi ayat itu, 10 itu. Baru dia 11 sampai 20 dihafalkan lagi, dipahami lagi. Gitu cara belajar Quran, Pak. Ya. Jadi jangan cuman baca sekarang, tapi tingkatkan pemahaman. Nah, tausiah nanti yang akan Bapak lakukan itu mengarah ke situ. Baca ayatnya dengan baik gitu. Oke. Wal Furqan terakhir. Huda linnasi wa bayyinati minal huda udah jelas. Petunjuk Allah banyak. Petunjuk itu berupa perintah, larangan, lalu sejarah orang-orang terdahulu yang diazab yang mana, nabi-nabi dan rasul bagaimana berdakwahnya segala macam. Itu petunjuk semua. Kemudian bayan, penjelas mengenai petunjuk tadi. Kalau Bapak pernah kita dakwahkan mengenai Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Kalau Bapak mau tahu kisah Nabi Nuh, ya baca surat Nuh, ya kan? Tapi ternyata nggak komplit kan? Ngambil sejarahnya dari surat lain. Berapa surat kemarin? 14 surat. Nabi Musa, wah bertebaran semua sejarahnya. Satu sama lain saling menjelaskan ayatnya. Namanya wabayyinatin minal huda. Jadi butuh pemaksaan diri, takaluf, tertarik kepada Quran. Ini kitab kata Rasulullah, ulama nggak puas dengannya. Tiap dibaca, tiap berkembang wawasannya. Jangan bosan sama Quran Pak, baca hari ini gitu. Kayak kemarin lagi hurufnya nih. Wah, gila ya. Itu bukan talim sini ya. Insya Allah enggak sih kita, enggak beda. Ya. Terakhir Furqan. Furqan ini nama Al-Quran, artinya pembeda. Tapi ternyata Furqan ini juga nama kemampuan yang Allah berikan pada manusia tertentu. Ada tuh di Al-Anfal. In tattaqullaha yaj'alakumul furqana. Hei orang beriman, kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah kasih kamu Furqan. Furqan tuh begini Pak. Lihat orang, lihat apapun kejadian, dia tahu yang mana yang benar. Atas izin Allah dia tahu yang mana yang salah, yang benar. Senyum aja dia. Ya. Karena dia tahu ada letak kesalahan di mana gitu. Lihat apapun juga. Furqan. Nah, kenapa Quran disebut Furqan? Karena banyak sekali Allah menyuruh kita untuk memikirkan afalat takilun tentang perbedaan-perbedaan. Contoh, hal yastabil lazina ya'lamu wal lazina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah antara orang berilmu dan orang berilmu? Enggak sama. La yastabun. Apakah sama orang hidup dan orang mati? Enggak sama. Itu namanya Furqan. Bedain. Apakah sama orang yang tiap malam dia berdiri
bersujud pada Allah, minta ampun, dengan orang yang hanya duduk-duduk saja, beda kata Allah. Itu namanya furqan. Jadi kalau kemarin ada ceramah yang menyuruh kita jangan getol-getol kalau tahajud, biasa aja kayak Nabi. Ya, seminggu 2 kali aja. Pernah kan ada di sini. Saya senyum-senyum aja, Masya Allah ini orang. Sunnah. Sunnah. Itu namanya furqan. Termasuk misalnya Bapak baca surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab itu, ya kan, akan masuk dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka makhluk seburuk-buruknya. Habis itu Allah kan membuat statement, membuat definisi mengenai orang kafir. Orang kafir neraka jahanam buruk. Langsung Allah tutup dengan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang beriman lain kata Allah. Orang beriman itu ya, mereka makhluk yang sebaik-baiknya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu. Ini namanya furqan. Allah langsung kasih kepada kita pembeda. Lo kalau kafir, jahanam, lo buruk. Lo kalau beriman, beramal soleh, lo masuk surga, lo yang terbaik. Itu namanya furqan. Dikasih kita itu, Pak. Tapi kita cuma baca dan latihan supaya jadi imam. Lam yakunil lazina. Ngapain lo? Mimiknya. Ya. Tawa mulu. Gitu ya. Jadi ini ayat barusan ini, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menyuruh kita ayo akrab-akrabin diri sama Quran. Orang yang akrab sama Quran namanya al-mahiru bil Quran, mahir sama Quran. Orang yang mahir Quran derajatnya sama Nabi. Al-mahiru bil Quran ma safaratil kiramil bararah. Itu kata Nabi. Orang yang mahir Quran entah di surga bertetangga sama nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi ini rumahnya Nabi Nuh, ini rumahnya Nabi Muhammad, tengah-tengah rumah Pak Tom alaihissalam. Ngimpi ya. Aminin lo. Amin lo, dosa lo orang tuh. Bertetangga. Dan lihat satu hadis yang indah dari Rasulullah. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang baca Quran, baca qiraah, baca, boleh tadi tuh ngejar hatam, ngejar juz. Tapi lihat, man qara'al Qur'ana, siapa yang baca Quran, yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, dan dia istiqomah, siang baca, malam baca, sore baca, subuh baca, istiqomah. Makanya ada tuh di hadis, ya bukan maudhu sih, ini adanya soalnya di kitab, nggak ada riwayatnya nih. Ada 5 yang kalau dilihat doang, nggak usah diapa-apain, dilihat doang berpahala. Lihat Ka'bah, lihat kedua orang tua, lihat bini, lihat Quran, atau lagi lihat apa itu lupa. Jadi maksudnya dilihat doang, Pak. Mau berangkat kantor, ambil nih, kan udah berdebu, kurang berdebu kan, dibubuet nih, gitu. Buka, masih ada hurufnya, pahala. Apalagi baca iqomah bil laili wan nahari, dia istiqomah baca, jadi akrab sama Quran, interaksi. Lihat, wan naharinya yuhillu ahalalahu, dan dia setuju Quran bilang halal, dia bilang halal. Wa yuharrimu haramahu, dan dia setuju kalau Quran itu bilang haram, dia juga bilang haram. Artinya paham kan, berarti ini paham dong dia. Lihat, haramallahu lahmahu wa damahu alan nar. Haram daging dan darahnya masuk neraka. Enak nggak? Enak nggak? Mahir Quran dikasih kebal neraka.
Kayak Pak Tom begini, tetangganya Rasul. Jadi kalau Pak Tom lagi kekurangan bawang goreng di rumahnya, dia ke Nabi Muhammad, maaf, bawang goreng di surga, amin. Amin. Nah gitu dong, Pak Tom. Udah tinggal matinya aja Pak. Iya udah langsung surga. Ya, jadi ini singkat aja dari saya pengantarnya. Maksudnya untuk memotivasi, ayo paham. Nah, hadis dan ayat itu yang saya kasih itu, coba dicerna, terus dikembangkan. Oh, saya ngomong soal ilmu, ya begini gitu. Ngoceh aja. Tapi ingat, jaga jangan sampai Bapak merem waktu tausiah nanti. Oh iya, harus ada kontak mata apa yang diajak ngomong. Merem gitu, Bapak melek udah hilang semua, Pak. Udah pulang, kan malu Bapak. Ya kan? Malu. Ya gua nggak dapat honor, udah ditinggal begitu. Jadi tetap ada kontak mata. Demikian, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.